Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini izin kami perkenalkan. Pertama saya sendiri ada Alfatul Kano Dilaksa Arta. Saya Naura Syakira. Saya Alicia Septirovina. Saya Nadine Zulaika. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu penyiar yang sudah berpengalaman bertahun-tahun yang saya kenal semenjak di Voka Radio, yaitu Mbak Nadia. Terima kasih Mbak Nadia sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Maka dari itu tujuan kami membuat video ini dan mewawancarai adalah untuk memenuhi tugas UAS untuk mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Maka dari itu mungkin setelah ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan dari ketiga teman saya. Mungkin sebelumnya dari Mbak Nadia sendiri boleh perkenalan Mbak? Terima kasih untuk Kano, juga tiga temannya, panggilannya siapa sih tadi? Naura. Naura, Alicia. Nadine. Kano, Naura, Alicia, Nadine. Makasih banyak nih sudah membuat aku jadi merasa terharu. Jadi narasumber untuk tugasnya Kano dan tim ya. Perkenalkan, saya Nadia Ardiwinata. Saya sudah, benar Kano bilang tadi bertahun-tahun ya. Mungkin seumuran dia Kano dan teman-teman nih 20 tahun lebih malah ya. Saya sudah menjadi penyiar radio sejak semester pertama seperti teman-teman di sini. Saya sudah siaran di radio dan dapat gaji itu. Selain kuliah saya siaran seumuran ini kamu. Bukan cuman sekedar kalau di Voka Radio kan gak digaji ya. Kalau ini radio bener radio komersil. Mulai waktu itu radio itu zaman dulu ada AM sama FM. Saya masuknya di AM dulu. Habis itu ya karena baru satu semester satu kan masih belum pede juga, masih cuman karena seneng-seneng aja tapi udah dikasih gaji gitu setiap bulan. Gitu sih, itu adalah saya. Terima kasih sebelumnya. Silakan mau tanya apa aja. Kalau saya bisa jawab. Ya. Baik, terima kasih Mbak Nadia atas perkenalannya dan sedikit ceritanya ya Mbak Nadia. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan. Kami sebenarnya ada 9 pertanyaan Mbak. 9 pertanyaan. Maka dari itu mungkin satu persatu ya Mbak. Oke. Pertanyaan pertama bisa disampaikan oleh Alicia. Silakan Alicia. Terima kasih Cano atas kesempatannya. Mbak Nadia, aku izin tanya. Ya. Menurut Mbak, apa yang membuat Mbak Nadia tertarik untuk menjadi seorang penyiar? Pertama kali dulu waktu semester kamu nih, waktu pertama kali kuliah, aku seneng jadi penyiar gara-gara waktu itu aku suka sekali ngomong di depan umum. Jadi waktu kecil, SD, SMP, SMA, dari kecil tuh aku suka lomba baca puisi, lomba nyanyi di depan umum. Sehingga ketika ada radio nih, wah aku rasanya seneng tuh bisa ngomong di radio ya. Itu yang buat aku seneng. Yang pertama, yang kedua, zaman aku dulu kalau jadi penyiar radio tuh terkenal banget. Nggak tahu zaman sekarang kan udah banyak media sosial ya. Tapi zaman dulu tuh kalau jadi penyiar radio tuh kayak status sosial juga gitu. Woi keren lu siaran di radio di mana gitu. Iya. Gitu sih dulu. Tapi alasanku tadi dua itu ya. Oke. Boleh dijelasin nggak Mbak? Mungkin buat yang belum tahu apa itu penyiar atau mungkin pekerjaan seorang penyiar tuh kayak gimana? Oke. Penyiar radio itu, penyiar adalah juru bicaranya stasiun radio. Jadi bagus atau tidak dia bersiaran, ngomongnya, cara dia ngomong, apa yang dia omongin itu mewakili image citranya si radio siaran. Makanya zaman dulu tuh juga cukup ketat kalau merekrut penyiar itu harus yang suaranya enak, bagus, nggak di kuping nggak ngeselin. Kalau yang tinggi banget gitu juga nggak diterima pasti. Perlu yang suaranya tuh enak didengar, kemudian dia bisa ngobrol sama orang. Karena bagaimana cara dia bersiaran itu adalah mewakili citra dari stasiun radio tersebut. Makanya zaman dulu setiap kalau penyiarnya itu keren, dia pasti akan populer banget karena disukai siarannya enak gitu. Fungsi dan peran penyiar radio dalam hal ini itu tadi ya, dia juru bicaranya stasiun radio, dia mewakili, membawa citra atau image-nya si stasiun dengan penampilannya bersiaran.
Untuk pertanyaan ketiga, mungkin Mbak boleh sharing nggak ya seperti apa rutinitas Mbak Nadia sebelum, selama, dan setelah siaran? Oh, rutinitas. Kalau waktu masih kuliah, aku pas sudah kuliah tahun pertama itu kan langsung udah jadi penyiar. Jadi rutinitas aku kalau pagi bangun, kalau ada jadwal kuliah pagi aku kuliah. Nah waktu itu kita dibagi, pokoknya kalau siaran harus ngasih tahu yang bisa siaran. Jadi kalau waktu itu aku siarannya selalu sore jam 5 sampai jam 7 malam. Karena itu acara di luar jam kuliah aku gitu loh. Nah, tapi untuk siaran kan harus ada materi yang untuk dibawakan. Nah, itu selalu kalau bicara soal rutinitas berarti sebelum siaran aku harus baca, nyiapin kira-kira nanti aku mau siaran ngomong apa ya gitu. Terus aku juga harus siap kalau ada telepon, ada yang minta lagu. Zaman dulu kan lagu. Yes. Terus tuh dulu udah kalau telepon sama dulu pakai formulir, dia ngasih ke stasiun radio dikasih nama apa gitu. Kalau sekarang kan canggih ya teknologi. Dulu enggak, pakai kertas. Terus malah formulirnya beli tuh di stasiun radio untuk bisa dikirim ucapan dari saya buat siapa, buat someone di somewhere. Jadi rutinitas aku kalau sebagai penyiar radio itu ya, sebelumnya kan nggak ada kegiatan radio, jadi rutinitas aku ya sebagaimana anak muda lah, mau main-main, mau belajar-belajar, kalau ujian belajar. Sesudah jadi penyiar radio, oh ya benar kamu, kayaknya aku baru dalam waktu kita syuting ini, aku udah 6 bulan nggak siaran di radio. 6 bulan nggak siaran, terus aku kan konsentrasi di melatih penyiar di Voka Radio. Itu kan terakhir radio aku yang sebelumnya itu aku resign karena 20 tahun lebih mungkin aku ada jenuh juga. Maksudnya jenuh tuh aku pengen pindah ke radio lain gitu, tapi belum ada nih radionya. Mungkin Voka Radio. Oke, terima kasih Mbak. Oke, izinkan saya selanjutnya yang pertanyaan Mbak. Jadi tadi Mbak ada sempat mention kalau misalnya citra radio itu salah satunya itu dari suaranya yang enak kan ya Mbak. Yes. Jadi bagaimana Mbak cara mengatur nada ataupun intonasi saat siaran Mbak? Kebetulan memang suaraku udah enak sejak dulu kan. Benar sih Pak. Jadi udah enak sama menggelegar juga kata orang-orang. Tapi zaman dulu tuh sebenarnya suara yang enak tuh yang dia tuh secara alami sudah ada di orang itu. Jadi kalau ada orang yang mau melatih saya, berarti saya tinggal sedikit ngasih irama di sebelahnya atau justru ke konten yang saya mau siarin tuh apa, saya kasih irama di dalamnya. Nah tapi basic warna suara itu juga kelebihan si penyiar. Jadi makanya zaman dulu tuh kalau warna suaranya melengking banget, terlalu tinggi dia nggak diterima. Kalau dia ngomongnya terbata-bata, gagap, itu juga nggak diterima. Terus kalau bahasa Inggrisnya agak kurang bagus juga zaman dulu ya. Kalau sekarang kan masih dimaafkan nih, bisa. Atau orang-orang mungkin udah jago bahasa Inggris. Zaman dulu juga bahasa Inggrisnya kurang, tergantung dia siaran di radio apa. Sepanjang yang aku tahu, tergantung radionya. Karena selama puluhan tahun ya Allah, 20 tahun lebih ini, aku pernah waktu pertama kali itu juga masuk di radio yang ada bahasa Jawanya, padahal aku nggak bisa bahasa Jawa. Nah makanya waktu itu di situ 3 bulan doang, terus aku pindah ke radio lain baru lama. Terus pindah lagi ke radio lain yang semakin lama semakin aku banget gitu loh. Akhirnya aku masuk di radio yang aku. Bukan berarti aku waktu semuda-muda kamu tuh aku juga ngelamar di radio apa karena aku suka radio itu. Tapi ternyata suara kita itu adalah personality. Bukan jelek kalau kita nggak diterima di radio itu, karena radio itu memang nggak membutuhkan personality yang kayak aku misalnya gitu loh. Dia butuh warna suara yang berbeda gitu, kayak gitu tuh. Ada kan kalau kamu perhatikan ada radio-radio yang halo ada yang gitu, tapi ada yang enggak. Ada yang pelan, halo selamat datang saya, gayanya tuh pelan. Ada tuh kalau kamu tahu radio-radio tuh ada zaman dulu tuh ada radio Sonora. Sonora tuh yang jadi baiklah pendengar ya saya kan, apalagi RRI beda kan. Radio-radio itu punya istilahnya kita namakan tuh personality, air personality, kepribadian di udara. Nah kalau radio personality adalah kepribadian si radio itu, jadi dia nggak sembarangan suara yang seperti itu masuk ke radio dia, gitu.
ternyata ya. Iya. Aku juga baru tahu. Jadi kayak tiap radio tuh kayak punya ciri khas gitu ya, Mbak? Punya, itu tadi yang aku bilang radio personality. Ada radio yang suaranya tuh kayak misalnya kalau radio anak muda sekarang kan misalnya Prambors ya. Si Prambors tuh, halo, hampir setipe kan suaranya, gaya-gayanya juga. Nah itu namanya radio personality. Oke. Kayak gitu. Terima kasih Mbak. Nah selanjutnya tuh ada nggak sih program yang Mbak impikan untuk Voka Radio ke depannya nih Mbak? Untuk Voka Radio? Iya, boleh tolong Mbak disampaikan. Oke. Program yang diimpikan, sebetulnya Voka Radio itu dia punya filosofi, dia ingin sebagai radio yang menginfluence, ya, mendorong pendengarnya untuk mengetahui lebih jauh bahwa vibe-mu itu menentukan tribe-mu gitu loh. Vibrasimu menentukan kelompok di mana kamu berkumpul. Makanya kan dia punya tagline your vibe attracts your tribe. Kalau vibe-mu positif, itu akan menarik kelompok orang yang positif pula. Nah, sebetulnya radio ini memang mimpinya ke sana. Supaya teman-teman semua pendengar kita nih, termasuk kalau penyiarnya kan mahasiswa. Mereka meskipun mungkin sekarang pendengarnya belum banyak, tapi masing-masing penyiar nih, karena soalnya dia mengundurkan diri dari awal ya, mungkin dia mau masuk lagi nanti. Paling nggak sih penyiarnya merasakan sendiri dari konten siarannya, yang disampaikan tuh adalah hal-hal yang vibe positif, yang self-encouraging gitu loh. Misalnya kamu ngomong soal kepercayaan diri, kamu ngomong soal gimana harus fokus dalam pelajaran atau dalam pekerjaan yang kamu lakukan. Terus bagaimana kamu harus bersikap konsisten dalam melakukan sesuatu, karena di situ ditulis tuh ada consistency beats intensity. Konsistensi itu mengalahkan intensitas. Intensitasmu nih banyak nih, sehari 10 jam kamu belajar, tapi besok kan lagi enggak. Tapi konsisten meskipun 1 jam sehari, tapi kamu terus selama bertahun-tahun. Nah itu bisa mengalahkan intensitas tadi. Nah mimpinya si Voka Radio ini bisa membuat pendengarnya nanti terpengaruh untuk mendorong dirinya sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Keren kan? Next question nih Mbak nih, kan sekarang banyak banget platform digital kan, kayak TikTok, Instagram, Spotify kan Mbak. Nah Mbak ini sebagai penyiar, menurut Mbak itu menjadi pesaing atau malah menjadi peluang nih Mbak untuk sebagai Mbak sebagai penyiar? Good questions. Ya banyak yang bilang radio siaran sekarang nih, apalagi yang frekuensi ya. Kalau ini kan streaming kan Voka Radio, yang frekuensi yang 97,7 Radio Undip itu mengalami down ya, penurunan. Sebetulnya itu dimulai dari ketika ada disrupsi digital. Habis itu berturut-turut ada digital disruption, terus pandemic disruption, yang habis itu ekonomik lagi, keadaan ekonomi kita. Itulah yang membuat orang udah nggak mau dengerin radio lagi. Yang digital kan orang berbagai platform. Nah, kemudian akhirnya banyak strategi yang harus dilakukan, termasuk diantaranya radio frekuensinya tetap jalan, tapi dia melakukan integrasi dengan media sosial. Jadi tergantung karakteristiknya, misalnya kalau di IG dia ngambil cuplikan-cuplikannya doang, nggak seluruhnya ya. Kalau seluruhnya dengerin langsung radionya. Tapi di TikTok ada juga tuh orang yang siaran radio TikTok. Nah, pertanyaanmu apakah ini peluang atau tantangan? Bisa jadi dua-duanya. Karena masih belum ketemu juga formula yang tepat gitu, sehingga membuat Gen Z terutama kamu nih ya, apakah kamu kalau di mobil atau di mana kamu berada, kamu masih di sini di handphonemu tertarik nggak dengan nggak nonton TikTok tapi kamu dengerin audionya aja si radio frekuensi. Karena sekarang radio banyak yang radio frekuensi, dia juga streaming internet. Jadi radio yang gelombang 97 itu sebenarnya dia juga ada di internet. Radioku dulu kan juga ada di internet. Jadi banyak orang yang di luar kota Semarang. Kalau frekuensi itu kan dia punya kewilayahan. Dia harus satu kota doang, dia ada jangkauannya tuh berapa kilo, itu ada peraturannya. Nggak boleh lebih. Nah maka tapi kalau dia pakai streaming, aku siaran nih di Semarang, bisa didengar di seluruh dunia. Tapi kan orang Indonesia biasanya kan dengerin. Jadi
tergantung anak-anak juga sekarang, zaman sekarang. Itu pertama, karena radio itu yang dijual adalah pendengarnya. Kalau pendengarnya nggak ada, dia susah. Nah makanya, tapi sebuah radio itu, kenapa yang bisa bertahan nanti? Pertanyaanmu kan ini peluang atau tantangan? Kan aku bilang dua-duanya. Yang bisa bertahan adalah radio yang relevan, dengan kebutuhan sekarang ini. Misalnya anak Gen Z, gue butuh apa sih? Gue butuh agak ini deh, kayak tadi Voka Radio kan. Gue butuh agak insight kalau pas aku lagi down, lagi apa, aku butuh sesuatu omongan yang kayak apa istilahnya? Aku bisa masukkan ke dalam jiwaku gitu loh ya, sebagai insight. Jadi kalau kamu dengerin Voka Radio, coba kamu dengerin di sini streaming misalnya. Terus kamu akan dengar si penyiar lagi ngomong, "Hai, halo Voka listener. Kalau sekarang Anda lagi bingung mau ngapain, coba dengar nih kutipan bagus banget dari Albert Einstein. Katanya, life is like riding a bicycle. To keep it balanced, you must keep moving," ya kan? Jangan bingung, hidup tuh kayak ngendarain sepeda, tau gak sih kalau kamu naik sepeda, ya kan? Supaya dia seimbang kan kamu harus terus bergerak kan, gerak deh sekarang, jangan diem aja di sana, gitu misalnya. Terus kamu lagi dengerin, oh iya juga ya, gitu. Kadang-kadang ternyata aku aja masih dengerin Voka Radio kalau di mobil aku lagi nggak enak gitu loh pikiranku, karena kan aku tahu skripnya kan aku yang ngasih. Iya. Wah nih si krunya lagi cerita soal masalah, ada banyak deh kutipan emas dari sana, cukup terhibur juga. Jadi challenge juga, berarti kan nggak pakai frekuensi, tapi aku pakai ini bisa. Kita ngikutnya ke sana yang digital itu lewat streaming itu, internet. Gitu sayang. Oke, mungkin lanjut ke next question. Kira-kira kalau semisal ada orang yang awalnya pemalu, introvert, terus dia pengen jadi penyiar, kira-kira gimana sih Kak caranya biar kita percaya diri Oke. waktu penyiar gitu? Sebetulnya introvert itu beda dengan pemalu. Oh gitu. Introvert itu adalah orang yang nggak suka di kerumunan. Tapi dia kalau nggak kerumunan dia mau kan? Ya betul nggak? Dia bukan malu. Kalau pemalu kan mau di kerumunan, mau kagak dia pasti akan mengisolasi diri. Jadi nggak masalah kamu introvert atau extrovert, itu pertama. Sehingga untuk percaya diri itu kamu harus mencoba. Banyak Voka Radio nih juga banyak yang nggak percaya diri di awal. Tapi ketika dia mulai mencoba sekali, 2 kali, terus banyak kan panik nih, gimana cara ngomongnya gini. Nah, ketika kamu melakukannya itu akan berproses. Kamu kemudian tuh terhalau sendiri pemalumu sama. Jadi ada hal yang mesti kamu fokuskan selain kamu pemalu itu tadi. Terus satu lagi mungkin aku tambahin. Pemalu atau bukan itu kan masalah kamu ngejudge dirimu sendiri atau dijudge orang lain. Nah kalau kamu ngejudge dirimu sendiri pemalu, berarti aku tanya kembali ke kamu, apakah menjadi pemalu itu mendekatkanmu untuk mencapai tujuanmu? Kalau itu nggak mendekatkan, kenapa kamu harus jadi pemalu gitu? Aku selalu ngomong sama anak-anak gitu. Terus aku malu nggak mau maju, oke nggak apa-apa, kamu malu aja. Kamu karena kalau malu membuat kamu bahagia dan kamu mencapai cita-citamu, itu oke, malu aja. Jadi dia malah malu sendiri atau nggak jadi malu deh. Gitu saya. Oke, selanjutnya apa tantangan terberat menjadi penyiar? Oh iya benar. Kamu tuh kayak seolah-olah aku mengingat kembali masa-masa jaya. Aduh, throwback dikit ya. Throwback. Tantangannya, kalau kamu udah sering muncul di media, berarti kamu tuh menjadi figur publik. Bukan public figure ya, beda ya. Figur yang di publik. Kalau public figure itu adalah kan tokoh yang menjadi teladan sama orang. Nah kalau aku ya belum jadi public figure, gara-gara belum, aku juga nggak tahu aku menjadi contoh teladan atau tidak. Nah tantangannya makanya ketika jadi kita figur publik, kita di depan terus nih memang kan, kita tampil dalam arti penyiar, apalagi yang udah top. Itu membuat orang bebas untuk menilai kita. Kayak kamu di media sosial lah. Pasti dia akan mengeritik kamu, jelek banget nih siarannya, oh gini gitu loh. Itu tantangan banget buat kita. Terus atau dia akan bilang, kok siaran kok ngomongnya kayak gini sih, nggak enak banget gitu loh. Itu satu terkait dengan listener kita ya. Nah yang kedua adalah tentang tim seperjuangan kita, karena dalam stasiun radio itu ada tim kita, ada penyiar yang lain juga. Nah waktu masih muda aku itu terjadi kompetisi gitu. Jadi semua penyiar tuh pengen top zaman dulu itu, nggak kayak sekarang. Jadi kalau misalnya ada acara baru nih, misalnya zaman dulu tuh ada acara namanya Casey's Top 40 di radio aku.
itu semua pada pengen tuh diseleksi. Zaman dulu tuh ketat banget kalau jadi penyiar, lu bawain acara apa yang keren harus disesuaikan. Nah bosnya tuh biasanya ngejek, kamu nggak sesuai dengan ini, kamu di acara ini aja. Padahal aku pengen sih itu tantangan banget. Untuk sabar dan bersyukur. Tapi zaman dulu aku belum terlalu ngerti waktu masih muda. Aku kesel aja, aku masih dendam tuh dari zaman dulu. Dan aku pengen banget bawain acara itu. Tantangan biasanya kalau tantangan ke pendengar karena terkait dengan profesi penyiar, sama ke tantangan pribadi sendiri. Kalau misalnya aku abis berantem sama pacarku zaman masih muda dulu kan, terus besok harus siaran. Nah itu kayak the show must go on kan. Jadi kamu gimana tantangan kamu mengelola emosi di dalam dirimu, karena setiap kamu mic udah diangkat. Di sini juga anak-anak aku bilang tuh, anak-anak, adik-adik aku bilang kalau ini udah diangkat, kamu harus sudah fokus, nggak boleh salah, harus relax, santai, nggak boleh otot sedih gitu. Karena aku punya pengalaman zaman dulu, waktu aku masih semuda kamu ya. Mungkin agak lebih dewasa lagi sih. Udah mau lulus kayaknya. Udah mau lulus kuliah. Di jam sebelumnya aku kayak bentrok gitu sama ada penyiar. Terus aku harus aku siaran jam 7 sampai jam 9 pagi. Jam 5 sampai jam 6 ada penyiar sebelumnya. Nah, terjadi apa gitu kasus, aku kayak konflik keras gitu. Jam 7 aku nggak bisa ngomong. 7-9 mau ngomong nggak bisa. Kayak udah pengen nangis, kayak kesel, marah. Karena kejadian itu, nah itu tantangan banget. Tapi itu sekali seumur hidup. Habis itu aku baru tahu, benar-benar nggak bisa keluar ngomong. Sekali seumur hidup. Habis itu nggak pernah lagi aku, oh berarti aku harus mengelola nih. Ngatur emosi. Ngatur emosi, karena kamu punya kayak your responsibility jadi penyiar radio, jadi host. Itu kalau mic udah diangkat kamu harus tanggung jawab gitu loh sama profesi. Iya, gitu ya. Oke. Terima kasih. Mungkin ini last question ya. Kira-kira Mbak Nadia ada pesan nggak untuk mahasiswa dan Gen Z yang pengen jadi penyiar di masa depan? Oke. Suka nih aku kalau pesan-pesan orang tua. Masih pesan suka. Oke. Hai buat Gen Z atau anak-anak muda yang pengen banget jadi penyiar dan merasa nih pekerjaan penyiar nih kayaknya keren nih, cool gitu ya kan. Pesan saya, cobalah lakukan apa nama istilahnya itu ya, gapai mimpimu, apa yang pengen kamu lakukan, yang kamu pengen lakukan aja. Coba daftar di mana, apalagi kalau masih mahasiswa. Coba sekolah vokasi ada Vokar Radio, daftar, kemudian be confidence, percaya dirilah. Terus jangan lupa, jangan nganggap wah ini pekerjaan senang-senang doang. Enggak, ini pekerjaan yang berhubungan dengan tadi kita ngadepin banyak tantangan, ada responsibility juga. Kalau kamu sudah berkecimpung di dalamnya, kamu nggak boleh asal terus pulang nggak masuk gitu, nggak bisa. Terus ada hujan dikit, sorry ya gue nggak siaran, nggak bisa. Itu tantangan aku, satu tantangan lagi tuh. Zaman segede kamu tuh sering hujan, rumahku jauh, aku naik motor zaman dulu tuh dengan masih mahasiswa. Hujan pun aku jabanin gitu, gara-gara itu tadi harus ada tanggung jawab pribadi. Jadi sebetulnya memang ini berhubungan dengan passion ya, tapi ada yang bilang passion itu juga nggak menentukan, kegigihan tuh lebih menentukan. Kamu bisa mencapai sesuatu, kamu pengen, tapi kamu kayaknya susah banget untuk berlatih, kayak enggak, itu semua bisa dilatih. Kan ada buku yang judulnya Talent is Overrated. Kita terlalu melebih-lebihkan bakat. Padahal enggak, bakat tuh sebagian. Yang sebagiannya lagi adalah kegigihanmu, kerja kerasmu. Itu pesannya. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Saya kasih ke moderator. Baik, mungkin karena berakhirnya pertanyaan, mungkin berakhirnya juga wawancara ini, Mbak. Terima kasih buat Mbak Nadia sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh kami. Kemudian berarti intinya ini ya, Mbak, apa namanya, harus percaya diri ya untuk penyiar ya. Tapi percaya diri nggak sembarangan percaya diri, tapi ada tantangan-tantangan ke depannya, Mbak. Ada tanggung jawab di dalamnya. Ada tanggung jawab di dalamnya. Baik, semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.